Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasanya. Kalian bisa simak ya penjelasan dari Ibu. Nanti kalian bisa mencatat materi dari penjelasan yang Ibu jelaskan. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Jadi di sini adanya penggunaan kata umum dan kata khusus ya. Contohnya, kata umum warna. Kata khususnya adalah merah, hijau, kuning, biru, hitam. Jadi kata khusus ini bagian dari kata umum. Contoh lain, kendaraan. Kendaraan ini termasuk ke dalam kata umum. Kata khususnya adalah mobil, motor, bis, dan yang lainnya. Ini merupakan contoh dari kata umum dan kata khusus. Contoh lain misalnya bunga. Bunga itu kata umum. Kata khususnya ada bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, dan yang lainnya. Atau misalnya hewan. Kata umumnya hewan. Kata khususnya ada serigala, kucing, badak, gajah, dan yang lainnya. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Jadi di sini bagaimana kita merinci kalimat yang utama. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada kalimat utama dan ada kalimat perincian. Contohnya, kalimatnya adalah ibuku orang yang sangat baik. Nah, kita rincikan orang yang sangat baik itu yang seperti apa. Contoh, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Berarti kalimat perincian ini menjelaskan ibu yang baik. Yang baik itu rinciannya suka menolong dan ramah serta tutur katanya lembut kepada siapa saja. Bisa dibaca ya, ini contoh kalimat dan kalimat perinciannya. Bisa kalian baca. Selanjutnya, yang ketiga adalah menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Kita ketahui ya, kata sinonim adalah persamaan kata. Jadi, pada teks deskripsi, kita menggunakan sinonim juga dengan emosi yang kuat. Contoh, sinonim di sini yang dimunculkan adalah kata sifat. Pertama, baik. Nah, kita cari sinonim atau persamaan kata dari kata baik. Contohnya, tulus, ramah, penuh kasih sayang. Itu merupakan sinonim dari kata baik. Selanjutnya, kata sifat indah. Kita cari sinonimnya ya. Ingat, sinonim itu adalah persamaan kata. Nah, persamaan kata dari indah adalah elok, molek, permai, menakjubkan. Kalian juga bisa mencari contoh kata yang lain ya untuk kata sinonimnya. Contoh lain kuat. Nah, kuat ini sinonimnya adalah tangguh dan perkasa. Kalian juga bisa mencari nanti yang lainnya. Contoh yang lain merah. Sinonimnya ada merah menyala atau merah merona. Nah, ini contoh kata sinonim. Nanti kalian bisa dikerjakan di latihan ya untuk kata sinonim yang lainnya. Bisa dilihat dulu. Selanjutnya, yang keempat adalah menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Kalian pernah mendengar kata majas? Nah, majas itu adalah gaya bahasa atau penggunaan bahasa agar kata-kata yang digunakan dalam sebuah teks menjadi lebih indah. Di sini kita akan menggunakan beberapa majas. Ibu akan menjelaskan 3 majas ya. Yang pertama, ada majas perumpamaan. Majas perumpamaan atau simile atau asosiasi adalah majas yang membandingkan dua hal yang berbeda. Ciri majas ini ada kata seperti laksana, bak, bagai, bagaikan. Contoh,
Kalau tidak diperdulikan, kakinya dientak-entakan seperti anak kecil. Nah, kata seperti ini adalah ciri dari majas perumpamaan atau simile atau asosiasi ya. Contoh lain, misalnya, kecantikannya bak bidadari turun dari kayangan. Nah, kata bak di sana berarti membandingkan dua hal ya, antara kecantikan seseorang dengan putri atau bidadari. Majas selanjutnya adalah majas metafora. Majas metafora adalah majas yang membandingkan secara langsung. Kalau tadi yang pertama majas perumpamaan membandingkan dua hal yang berbeda. Kalau majas metafora ini majas yang membandingkan secara langsung. Contoh, Dewi Malam tersenyum kepadaku tadi malam. Nah, arti Dewi Malam adalah bulan. Jadi bulan dibandingkan secara langsung menjadi Dewi Malam. Jadi tidak ditulis Dewi Malam seperti bulan, tidak seperti itu ya. Yang kedua, Raja Hutan mengaum tadi malam. Kalian tahu Raja Hutan itu apa? Ya, Raja Hutan adalah singa. Yang ketiga, Sang Surya terbit dari ufuk timur. Nah, Sang Surya adalah matahari. Nah, ini yang disebut dengan majas metafora. Silakan kalian bisa mengamati dan mencermati contoh dari majas metafora ini. Kalau ada yang tidak mengerti, nanti boleh bertanya ya, atau tulis di kolom komentar. Majas yang ketiga yang akan Ibu jelaskan setelah majas metafora adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang seolah-olah benda mati memiliki sifat seperti manusia. Contoh, nyiur melambai-lambai di tepi pantai. Nah, nyiur itu kan benda mati ya, pohon kelapa. Tapi kenapa bisa melambai-lambai? Nah, melambai-melambai ini adalah sifat manusia yang diterapkan kepada nyiur atau pohon kelapa. Sehingga kalimatnya nyiur melambai-lambai di tepi pantai. Contoh kedua, rumput yang bergoyang tertiup angin. Nah, secara logika rumput itu kan tidak bisa bergoyang ya. Nah, yang bisa bergoyang itu adalah manusia. Nah, sifat manusia ini diterapkan kepada rumput. Yang ketiga, pensil menari-nari di atas kertas putih. Nah, pensil kan tidak bisa menari ya. Yang bisa menari adalah manusia. Nah, sifat manusia ini diterapkan kepada benda mati, yaitu pensil. Sehingga kalimatnya pensil menari-nari di atas kertas putih. Silakan kalian amati dan cermati contoh kalimatnya. Setelah majas, unsur kebahasaan yang akan dijelaskan adalah tentang menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Ini berkaitan dengan penggunaan panca indera. Ya, melihat berarti seakan dapat dilihat, panca indera penglihatan. Kedua, seakan dapat didengar, berarti berkaitan dengan panca indera pendengaran. Ketiga, seakan dapat dirasakan berarti berkaitan dengan indera perasa. Contoh, yang pertama, seakan dapat dilihat. Kuningnya keemasan yang sangat berkilau. Kita tahu warna kuning dengan cara melihat. Nah, itu namanya seakan dapat dilihat. Contoh lain misalnya pemandangan yang sangat indah. Kita tahu pemandangan dengan indah itu dengan cara dilihat. Yang kedua, seakan dapat didengar. Ini berkaitan dengan sesuatu hal yang dapat kita dengar dengan indera pendengaran. Contoh, bernyanyi kecil. Kita tahu seseorang bernyanyi berarti dengan cara mendengarkan. Yang ketiga, seakan dapat dirasakan. Ini berkaitan dengan indera perasaan. Contoh, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. Kita tahu lembut berarti dengan cara merasakan. Nah, itu ya unsur kebahasaan yang kelima. Jadi, kalau dilihat berkaitan dengan indera penglihatan, sesuatu hal yang dapat kita lihat. Kalau didengar berarti sesuatu hal yang dapat kita dengar. Kalau indera perasaan berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan perasaan. Nah, ini ya. Kalian bisa membaca lagi dengan jelas.
Nah, sekian ya penjelasan tentang unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Kalau ada yang tidak dimengerti atau dipahami, boleh bertanya atau menulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di like and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.